Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, agak miris juga ya melihat kelakuan-kelakuan pemimpin-pemimpin PBNU ini. Sepertinya sudah terdoktrin oleh Habib-Habib Doboli ini. Udah rusak ini. Seorang Kiai Imaduddin Al-Bantani, seorang yang sedang berjuang, yang harusnya di backup, malah dipecat. Untung tanaman Kiai Imaduddin itu bagus, baik ya. Jadi banyak yang membela. Tidak kurang ribuan ya orang-orang yang membela, mendukung Kiai Imaduddin dan marah atas pemecatannya. Termasuk juga jagoan kita Kiai Sas atau Said Agil Siraj juga pasang badan rupanya. Tidak senang dengan pemecatan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Sebetulnya aku akar rumput bawah itu mengharapkan ada munaslup ya, segera mengganti pimpinan PBNU kayak Yahya Khalil Stakuf dan Miftahul Anyar serta Habib-Habib yang bercokol di dalam PBNU, pengurusan NU itu harus dibuang, harusnya direformasi. Kalau bisa Kiai Sas menjadi pimpinan PBNU lagi, atau Kiai Imaduddin Al-Bantani lah jadi pimpinan NU, itu mantap itu. Pilihlah orang-orang yang punya jiwa nasionalis, jangan sekedar cari makan di PBNU dan tidak punya misi, tidak punya integritas, nurut-nurut saja diatur-atur oleh kabib-kabib kaum Balawi. Ini nggak benar ini. Ayo warga Nadiyin, cepat rencanakan munaslup secepat mungkin, mengganti semua pimpinan PBNU yang nggak kredibilitas dan tidak pro Nahdiyin. Ayo, untuk itu kita lihat pidato yang sangat-sangat bagus sekali dari Kiai Said Agil Siraj. Kanjeng Nabi diancam mau dipateni, mau dipejain. Jawabnya, demi Allah, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan mundur sampai saya menang atau saya mati. Jadi dengan ngoten mboten. Ketoke ora ketoke iki. Ketoke ora ora pate ngono gitu. Paham mboten? Akhirnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya orang imannya besar. Islam menang tidak? Islam tersebar mboten? Dari Mekah tekan Ngawi, dari Mekah NTT, Trenggalek. Islam tekan dari Mekah, Islam dari Madinah, tekan Trenggalek. Tuh, imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Kiai Hasyim Asy'ari. NU harus besar. Besar tidak? Coba. Punya apa Hasyim Asy'ari? Punya duit? Gak punya. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit. Punya bom nuklir? Enggak. Punya apa? Himmah. Punya apa namanya? Panjenengan punya himmah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini. Kalau betul-betul kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh rendah, harus menang. Siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Iya, kata Allah jangan kalah kok, jangan kalah. Berarti harus. Ayo bareng muni ayat ayo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, antumul a'laun di atas, menang. Ojo rendah, ojo di bawah. Ayo muni bareng.
Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah, awas. Kalah itu dosa. Para sahabat juga begitu, menyebarkan Islam. Nah, pun jadi kita harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Nih, satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon hubbul waton minal iman hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Ceritanya biar ceritanya. Ya dodowa ceritanya sih, tapi ringkas saja lah. Negara Arab dijajah. Mesir, Sudan, Irak, jajah Inggris. Suria, Libanon, Aljazair, jajah Prancis. Libya, jajah Itali. Pun dijajah kabeh. Khalifah Turki, Khalifah Ottoman, waktu itu masih khalifah. La haula wala quwata, nggak bisa ngelawan. Pun sampai Khalifah Turki bubar. Sistem khilafah bubar tahun 1924. Tahun 37 kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Kiai Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa. Khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Aflaq. Tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasionalisme religius. Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Podo karo bela agama. Bela tanah air mati syahid. Podo karo bela agama. Hasyim Asy'ari itu fatwanya. Wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, wong Islam, kok dari anteknya Belanda, anteknya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi mboten nyebut kafir. Hasyim Asy'ari mboten nate ngafirke wong. Enggak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat tuh. Barang siapa menjadi anteknya Belanda. Paham mboten? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisnya Mitchell Aflaq. Kalau Mitchell Aflaq nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun, partai ingin mengembalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak. Nasionalisme kita terima, tapi nasionalisme yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham boten? Itulah resolusi jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan Hari Santri. Melahirkan undang-undang pesantren. Hingga tamatan pesantren podo karo tamatan SMA, podo karo tamatan S1, S2 diakui sebagai mainstream pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun, 11 tahun mendirikan Universitas NU 43. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah tinggalannya. Ya, bukan saya sendirian, bukan. Seluruh pengurus PB selama 11 tahun. Kebetulan waktu itu ketuanya saya, kebetulan. Nah, itu namanya ono tinggalannya, ono legasinya. Sekarang saya udah bodolan. Itu demi apa? Demi mengangkat nama baik Nahdlatul, satu-satunya organisasi yang nasionalis religius. Yang lain hanya agama, tapi enggak nasionalis. Yang nasionalis tidak beragama, tidak memperjuangkan agama. Tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalis mamon.
Kalau NU enggak, Hasyim Asy'ari ulama, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Wahid Hasyim ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Gus Dur ulama, ketua PBNU, kiai, nasionalis. Kiai Wahab ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Zainal Arifin itu dari Sumatera Utara, pemimpin pengurus NU waktu itu, pahlawan nasional, menjadi wakil perdana menteri waktu zaman Soekarno. Kiai As'ad Syamsul Arifin, ulama, nasionalis, pahlawan nasional. Paham boten? Kiai Zainul Mustafa Singaparna Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang. Singaparna. Kiai Hamid Rusdi Malang, sama menjadi nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh. Kiai Hamid Rusdi Malang, sama menjadi nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh oleh Jepang. Kiai itu. Kiai Ilyas Lumajang dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya apa? Jemper ya. Tangan jemper. Ditemani oleh santri dari Cirebon, bukan dari Ngawi, bukan, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin namanya yang menemani penjara. Kang Solihin pun sampai mukanya remuk lah, tempelengin. Kiai Mahfud Siddiq Jember juga ditempelengin Jepang, mukanya sampai berdarah-darah. Kiai Mahfud Siddiq ketua NU. Saya cari mana ya pahlawan, Pak? Orang Yaman nggak ada. Semua kiai semua ini, ya Allah. Tengku Umar, Pangeran Diponegoro, wong Jawa kabeh iki. Ora ono Yaman, ora ono. Malah ada orang Yaman jadi mufti Betawi, digaji oleh Belanda, mengeluarkan fatwa haram melawan Belanda. Gitu malah. Masya Allah. Paham boten? Kita bangga tidak jadi orang Indonesia dengan ulama kiai Indonesia. Alhamdulillah.